Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Today we want to learn about the chapter 9. Let's play Cici Putri for grade 4 of elementary school. Jadi, hari ini kita sudah memasuki chapter 9 atau pembelajaran pertama pada semester genap dengan tema Ayo Bermain Cici Putri untuk kelas 4 sekolah dasar. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell how to play Cici Putri. Second, describe an activity. Third, write a postcard. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Miss Yuli ingin kalian dapat menjelaskan bagaimana cara bermain Cici Putri. Yang kedua, kalian dapat menggambarkan beberapa aktivitas. Dan yang terakhir, kalian dapat menulis sebuah postcard. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Listen and repeat activities at home. Kalian perhatikan gambar ini, lalu kalian dengarkan beberapa aktivitas yang mungkin sering kalian lakukan di rumah. First, wake up. Wake up. Bangun tidur. Brush teeth. Brush teeth. Menyikat gigi. Pray. Pray. Ibadah sesuai agama masing-masing. Have a bath. Have a bath. Mandi. Have breakfast. Have breakfast. Sarapan pagi. Go to school. Go to school. Pergi ke sekolah. Study. Study. Belajar. Sweep the floor. Sweep the floor. Menyapu lantai. Eat with family. Eat with family. Makan bersama keluarga. Cook. Cook. Masak. Watch TV. Watch TV. Menonton TV. Sleep. Sleep. Tidur. Do homework. Do homework. Mengerjakan PR. Play football. Play football. Bermain bola. Play Cici Putri. Play Cici Putri. Bermain Cici Putri. Read.
Read, membaca. Gambar yang sudah kalian lihat tadi adalah beberapa aktivitas yang mungkin biasa kalian lakukan atau hampir sering kalian lakukan di rumah. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang sering kalian lakukan di rumah. Nanti kalian ulangi lagi ya sendiri ya di rumah cara membacanya. Simple present tense. Miss Yuli akan menjelaskan sedikit tentang simple present tense. Simple present tense. The simple present tense is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly. Jadi, simple present tense adalah bentuk kata kerja dengan dua kegunaan utama. Biasanya, kita dapat menggunakan simple present tense ketika suatu tindakan sedang terjadi sekarang, atau ketika itu terjadi secara teratur, tanpa henti ya. Ini adalah contoh ketika kalian ingin membuat kalimat simple present tense. Di sini ada subjek. Subjek itu adalah kata ganti orang. Ada he, she, it, ayu, dewi. Nah, di sini ada kata verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, di sini adalah sentence atau sebuah kalimat dari simple present tense yang sudah jadi. Nah, di sini ketika kalian ingin membuat kalimat simple present tense, kalian harus tahu dulu. Kalian ingin menggunakan subjek apa? Ayu, Dewi, atau she, he, it. Nah, baru kalian menentukan penggunaan kata kerjanya. Karena ketika kalian menggunakan subjek dari Ayu, Dewi, kalian kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama. Dan tidak ditambahkan apapun. Tapi ketika kalian ingin menggunakan subjek dari she, he, it, kalian dapat menambahkan kata kerja pertama ditambahkan s atau is. Itu yang harus kalian tahu. Jadi, ketika kalian ingin membuat kalimat simple present tense dengan subjek Ayu, Dewi, berarti kalian hanya menggunakan subjek dan kata kerja pertama. Nah, di sini contohnya adalah go. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan subjek she, he, it, kalian dapat menggunakan kata kerja lalu ditambahkan s or is di akhirnya. Paham ya? Di sini ada contoh kalimat dari simple present tense dengan kata kerja go. I go to bed at 9 p.m. Saya pergi tidur pada jam 9 malam. You go to school at 7 o'clock. Kamu pergi ke sekolah pada jam 7. We go to school at 6 a.m. Kami pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. They go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, ini adalah suatu kejadian yang terjadi secara terus-menerus dan rutin. Nah, dia adalah simple present tense. Nah, sedangkan ketika kalian ingin menggunakan subjek dari she, he, it, dengan kata kerja yang sama seperti tadi, go, kalian harus menambahkan is di akhir kata kerja. Contoh dari go jadi goes. Contohnya, he goes to school by bus. Dia pergi ke sekolah menggunakan bis. She goes to school by bus. Sama seperti tadi, dia perempuan pergi ke sekolah menggunakan bis. Nah, di sini rides. Kata kerja pertamanya adalah ride. Ditambahkan s jadi rides. Paham ya, kata kerja pertama ditambahkan s. Nah, di sini, she writes a diary. Dia perempuan menulis sebuah diary. He writes a story. Dia laki-laki menulis sebuah history atau cerita. Nah, yang harus kalian ingat adalah
Ketika kalian menggunakan subjek Ayu Dewi, kalian tidak perlu menambahkan S or ES. Tapi ketika kalian menggunakan subjek she, he, it, kalian dapat menambahkan S or ES. Miss Yuli ingin menjelaskan sedikit tentang aturan penggunaan S or ES pada kata kerja. Kata kerja yang diakhiri huruf Y di akhir, kalian dapat mengubah Y itu menjadi huruf IE kemudian ditambahkan S. Contoh, dari copy jadi copies. Nah, sedangkan huruf akhirannya Y tapi huruf sebelumnya huruf vokal A, I, U, E, O, contoh seperti play, kalian hanya menambahkan S di akhirnya. Jadi place. Nah, sedangkan kata kerja yang akhirannya huruf O, kalian dapat menambahkan IS di akhirnya. Sedangkan kata kerja yang akhirannya huruf C, S, S, X, and Z, kalian bisa tambahkan IS pada akhirannya. Nah, ini nanti kalian bisa belajari lebih detail melalui internet. Ya, kalian nanti pelajari lebih detail lagi di rumah melalui internet. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Listen and repeat carefully. Jadi kalian dengarkan dan kalian ulangi nanti di rumah sendiri. C. Listen to the recording and repeat out loud. We usually play Chichi Putri after school. We usually wash dishes in the morning. I usually wash clothes in the afternoon. I usually read a newspaper in the afternoon. I always comb my hair in the morning. We always study together after school. I always do my homework in the evening. I usually read a book in the evening. We always pray together in the afternoon. I always have a shower at 6 a.m. I always have lunch at 1 p.m. We always have dinner at 7 p.m. Oke, kita ulangi ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simple present tense dengan menggunakan we. Nah, kalau dia menggunakan we berarti dia kata kerjanya tidak ditambahkan S or ES. Nah, dengan arti kami selalu bermain Cici Putri setelah pulang sekolah. Nah, kalian perhatikan kalimat kedua sama, dia menggunakan subjek we, berarti dia tidak ditambahkan S or ES. Paham ya? We usually wash, nih wash ini adalah kata kerja, dishes in the morning. Jadi tidak ditambahkan S or ES. Dengan arti, kami selalu mencuci piring pada siang hari. Nah, sedangkan ini, kata kerjanya adalah she, berarti wash-nya itu diganti jadi washes. Ya, paham ya? Ditambahkan ES di akhirnya. Dia selalu mencuci baju pada siang hari. Nah, ini kata kerjanya she, berarti dia ditambahkan S or ES. Dia selalu membaca sebuah koran pada siang hari. Nah, kalau ini, dia menggunakan subjek I. Berarti dia kata kerjanya tidak ditambahkan S or ES. Saya selalu menyisir rambut pada pagi hari. Nah, ini kata kerjanya menggunakan we. Dengan arti, kita selalu belajar bersama setelah pulang sekolah. Nah, sedangkan kalau ini, dia menggunakan she, berarti ditambahkan S or ES.
Dia mengerjakan PR pada sore hari. Saya selalu membaca sebuah buku pada sore hari. Dia menggunakan I, berarti tidak ditambahkan S or IS. Kami selalu beribadah bersama pada siang hari. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau kata kerjanya Ayu, Dewi, berarti tidak ditambahkan S or IS. Sedangkan kalau kata kerjanya he, she, it, berarti ditambahkan S or IS. Nah, ini artinya adalah saya selalu mandi pada jam 6 pagi. Saya selalu makan siang pada jam 1 siang. Kami selalu makan malam pada jam 7 malam. Sampai sini sudah paham ya cara membuat kalimat simple present tense. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. I want to explain about the Cici Putri games. Jadi sekarang Miss Yuli akan menjelaskan tentang permainan Cici Putri. Cici Putri is a traditional game from Jakarta. In Sunda, this game is called Pacici Putri. Cici Putri is a musical group game. To play this game, we need 4 until 6 children. Before playing the game, they do hompimpa to choose a captain. The player face their hand up or face their hand up at the end of the hompimpa songs. They sit on the floor. They sit in a circle. They hide a small stone in their hand. Then they sing Cici Putri song. The captain's finger moves from one hand with stone to another hand without a stone. If the captain can guess whether a player hides the stone, she or he becomes the winner. The captain loses the game if she can give a correct answer. Cici Putri adalah permainan tradisional dari Jakarta. Di Sunda, permainan ini biasa disebut dengan nama Pacici Putri. Cici Putri adalah permainan kelompok musik. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan 4-6 anak. Sebelum bertanding, mereka melakukan hompimpa untuk memilih kapten. Pada akhir lagu hompimpa, pemain menghadap ke atas atau mengangkat tangan ke atas. Mereka duduk di lantai. Mereka duduk melingkar. Mereka menyembunyikan batu kecil di tangan mereka. Kemudian mereka menyanyikan lagu Cici Putri. Jari kapten berpindah dari satu tangan dengan batu ke tangan lainnya tanpa batu. Jika kapten bisa menebak apakah pemain menyembunyikan batunya, dia yang menjadi pemenang. Kapten kalah dalam permainan jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Jadi, Cici Putri itu adalah sebuah permainan dari Jakarta. Nah, di Sunda biasa disebut dengan Pacici Putri. Untuk memainkan Cici Putri, kalian harus menyanyikan lagu Cici Putri. Ini adalah sedikit penjelasan tentang permainan Cici Putri. Cici Putri adalah permainan anak tradisional yang memiliki banyak nilai luhur. Permainan ini dimainkan oleh 3 anak atau lebih. Kalau saya mendengar nama Cici Putri, itu saya membayangkan anak-anak perempuan itu sedang bermain bergembira ria. Cici Putri, putrinya Alia pun sereret celempung, lu mau kembang apa? Nah, itu artinya memang sejak kecil anak-anak sudah diajarkan mengenal alam sekitarnya. Nah, nanti kan ditanya, kamu mau kembang apa? Kamu mau kembang apa? Kamu mau buah apa? Kamu mau pohon apa? Itu berarti memang anak-anak diajarkan
dekat kepada lingkungannya, kenal kepada macam-macam tumbuhan yang ada di sekitarnya, dan permainan ini memberikan pendidikan untuk itu kepada anak-anak. Arena bermain, lantai. Cara bermain dimainkan oleh 3 anak atau lebih, kedua jemarinya ditelungkupkan di lantai dan dimekarkan. Seorang anak yang menjadi kepala permainan duduk di hadapan mereka sambil telunjuknya berpindah dari satu jemari ke jemari lain dari anak-anak yang ada di depannya sambil bernyanyi. Teman-teman, ayo kita bermain yuk. Ayo, tapi bermain apa ya? Main Cici Putri yuk. Ayo. Cici Putri sembakoli makoli, manone manone, si Raizal minta apa? Minta apa? Pulang-pulang ayahnya membawa sepatu. Kamu minta angin apa hujan? Ayo kita main lagi yuk. Ayo. Anak-anak dengan sendirinya bergembira sambil menghafalkan jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitarnya, dan dengan sendirinya anak-anak tidak lagi asing dengan lingkungannya. Dia bersatu dengan lingkungannya, dan Cici Putri bagi anak-anak adalah permainan yang sangat menyenangkan karena mereka mengekspresikannya dengan gembira sambil bernyanyi yang gembira. Permainan yang asik buat anak-anak perempuan yang masih umur 7 sampai 12 tahun. Pulang-pulang ibunya membawa roti. Kamu minta angin apa hujan? Nilai luhur permainan Cici Putri, kebersamaan, persahabatan, berani menjadi pemimpin, disiplin, sportif. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu postcard. A postcard is an informal means of communication. It is much shorter than a letter, but is written to someone in a different city or country, and is posted in a post box. Jadi, kartu pos adalah atau postcard adalah alat komunikasi informal. Ini jauh lebih pendek dari surat, tetapi ditulis untuk seseorang yang ada di kota atau negara lain, dan dikirim melalui kotak pos. Nah, ini adalah contoh dari postcard. Untuk menulis postcard, jangan lupa write the name of the person you are writing to. Jadi jangan lupa kalian tulis nama seseorang yang akan kalian kirim postcard. Nah, ini contohnya Dear Mary. Nah, dia ingin mengirim postcard untuk Mary. Nah, selanjutnya kalian tulis apa yang ingin kalian ceritakan di situ. Ya, isinya dari surat kalian. Tapi jangan panjang-panjang, singkat dan jelas. Setelah kalian menulis surat pendek ini, kalian jangan lupa kasih penutup dan nama kalian. Nah, di sini ada stempel ya, jangan lupa dikasih stempel atau perangko. Nah, di sini alamat teman kalian. Ya, di sini dikasih alamat teman kalian yang ingin kalian kirim postcard-nya. Jadi, ketika kalian ingin mengirim postcard, jangan lupa kalian greeting dulu, kasih salam, lalu kalian tulis apa yang ingin kalian ceritakan, jangan lupa dikasih penutup. Lalu kalian kasih stempel atau perangko dan alamat teman kalian yang ingin kalian kirim surat. Paham ya? Jadi ini adalah contoh menulis postcard. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama tentang aktivitas kalian sehari-hari atau your daily activity. Yang kedua, kalian sedikit penjelasan tentang simple present tense. Yang ketiga, kalian dapat membuat kalimat simple present tense atau melihat contoh dari kalimat simple present tense. Dan yang keempat, kalian mengetahui tentang permainan Cici Putri. Dan yang terakhir, tambahan, kalian mengetahui tentang cara membuat postcard.
Jadi ini pembelajaran kita hari ini. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.